Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membahas sedikit tentang dasar-dasar daripada hukum jual beli, yang mana di sini saya membacakan kitab Taqriratus Sadidah, yaitu yang qismul buyu wal fara'id. Ya, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana wal muslimin fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Kitabul buyu, adapun ini kitab yaitu menerangkan tentang jual beli. Ta'riful bai', pengertian daripada jual beli lugatan secara bahasa, yaitu muqabalatu syai'in bi syai'in ala sabilil muawadhah, yaitu kita menukarkan sesuatu kepada sesuatu dengan perjalanan saling mengganti. Kemudian secara syariat agama, jual beli itu adalah aqdu muawadhatin, sebuah akad saling mengganti, maliyatin, yang mana penggantiannya itu yang semuanya itu berjenis harta, tufidu milka ainin, yang memberikan faidah memilikan sesuatu tersebut, au manfaatin, atau kemanfaatannya alat ta'bidi secara langgeng. Nah, itu adalah jual beli. Jadi kalau kemanfaatannya secara tidak langgeng, ada waktunya, bisa jadi itu bukan jual beli tapi sewa menyewa. Baik. Untuk selanjutnya, hukum dasar daripada jual beli ini, di mana yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan yang namanya riba. Baik apapun itu bentuknya, baik itu riba yadin, riba perbuatan, atau riba namanya riba qardin, riba dalam penghutangan dan lain sebagainya. Nanti kita akan jelaskan riba tersebut. Nah, secara dasar itu hukum pertama yang membolehkan riba, yang membolehkan jual beli adalah ayat Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah 275. Selanjutnya, hukum dasar daripada jual beli ini adalah salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbi atyabu, qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, apa sih kasab atau mata pencaharian yang baik? Maka yang paling baik itu adalah amalur rajuli biyadihi. Pertama adalah karya seorang laki-laki dengan tangannya. Contoh berkarya, misalnya membuat sebuah, seperti di sini karena banyak bambu, buat bilik, buat asupan, buat bakul dan lain sebagainya, kemudian dijadikan mata pencaharian. Nah, seperti itu. Kedua adalah kullu bai'in mabrurin, setiap jual beli yang bagus, yang tidak ada tipu daya di dalamnya. Nah, itu dasar hukumnya. Selanjutnya, ketika kita berbicara syariat atau hukum fikih, maka jual beli ini tentunya memiliki rukun, yang mana rukun daripada jual beli ini ada 3. 1, akidani. Apa itu akidani? Penjual dan pembeli, orang yang berakad kedua-duanya. Kedua, ma'qud alaih, yang diakadkan. Apa itu yang diakadkan? Benda atau sesuatu, kemudian harganya, yang tentunya bangsa harta semuanya. Kemudian yang ketiga adalah sigotun. Sigot isinya adalah ijab dan qabul. Selanjutnya, setelah kita mengetahui rukun dasarnya dalam jual beli ini 3, akidani isinya penjual dan pembeli, kemudian ma'qud alaih yang diakadkan, isinya adalah sesuatu yang dijual dan harganya. Ketiga adalah sigot, isinya adalah ijab dan qabul. Maka kita akan pelajari juga syaratnya. Apa itu syaratnya? Nah, syarat daripada yang pertama yaitu akidani, penjual dan pembeli, syaratnya ada 4. Yang pertama adalah itlaqut tasarruf. Artinya di sini seorang penjual dan pembeli harus 1, baligh, 2, berakal, 3, rasyidin atau bukan mahjur alaih. Apa itu mahjur alaih? Mahjur alaih adalah seseorang di mana ketika berlaku hukum Islam, seseorang yang memiliki lilitan hutang yang begitu besar,
kepada beberapa orang, kemudian hartanya seluruhnya tidak mencukupi untuk membayar hutang tersebut, maka hartanya disita oleh pemerintah, kemudian dijuallah hartanya tersebut oleh pemerintah, kemudian dipakai untuk membayar masing-masing orang yang memiliki hak piutang terhadap orang tersebut. Dan ketika masih kurang dari hartanya, maka dibantu dari Baitul Mal. Nah, orang mahjur alaih yang hartanya sedang dalam penyitaan pihak pemerintah atau Baitul Mal ini, maka tidak sah jual belinya, akad jual belinya. Selanjutnya, secara dasar ya, namun ada beberapa nanti yang sah. Nah, selanjutnya adalah adamul ikrahi bi ghairi haqqin. Syarat penjual dan pembeli itu tidak ada paksaan, yang paksaannya bukan secara hak. Maksud paksaan bukan secara hak di sini, memang ada paksaan yang secara hak ada, yaitu seperti misalnya orang memiliki hutang kepada seseorang, kemudian yang mana dia itu menandonkan untuk hutangnya itu, umpama kulkasnya nih, nanti kalau nggak kebayar hutang saya, nanti kulkas saya jadi jaminannya. Nah, itu ketika memang sudah jatuh tempo penagihan pembayaran hutang, kemudian belum juga dibayar, nah maka itu boleh dijual oleh siapa? Oleh pengurus, oleh pemerintah, oleh badan hukum, dijual itu kulkasnya, kemudian dibayarkan kepada orang yang memiliki hak piutang terhadap orang tersebut. Nah, itu kalau paksaan model gitu boleh. Ada paksaan yang tidak hak, contohnya seperti dengan ancaman, ayo beli, misalnya beli roti gua nih, kalau nggak beli nggak bakalan aman, lu diem di sini. Nah, itu tidak sah jual beli seperti itu. Selanjutnya, syarat penjual dan pembeli yang nomor ketiga adalah Islam. Bagi siapa? Bagi pembeli mushaf Al-Quran atau ayat Al-Quran, potongan ayat misalnya kaligrafi, untuk hiasan di dinding, untuk tabarruk, dijual kepada non-muslim, itu tidak boleh. Nah, tidak sah, karena syaratnya untuk pembelian Al-Quran atau potongan ayat Al-Quran, bahkan ilmu syariat agama, itu adalah harus Islam. Nah, yang keempat, syarat penjual dan pembeli itu bukan kafir harbi, kafir yang memerangi kita dalam konteks penjual belian senjata. Umpama kita punya toko golok, punya toko senjata, kemudian dijual kepada kafir harbi, itu tidak sah. Seperti itu. Beda dengan kafir zimmi. Ada kafir harbi, kafir yang perang, ada juga kafir zimmi, kafir yang damai. Artinya yang damai itu berada di daerah Islam, kemudian dengan syarat-syarat tertentu dia membayar jizyah dan lain sebagainya. Baik. Nah, itu syarat penjual dan pembeli. Kemudian ada syarat yang kedua, yaitu syarat daripada yang diperjualbelikannya atau yang diakadkannya. Apa itu? Ada 5. 1. Benda yang diperjualbelikannya ayyakuna tahiran, bendanya harus suci atau bisa disucikan. Contohnya, misalnya kita menjual baju, nah itu suci. Atau baju memang terkena najis tapi bisa disucikan, itu sah jual belinya. Nah, tidak sah menjual benda yang najis. Seperti mana? Najis zatiahnya, secara zatnya. Contohnya adalah menjual kotoran, menjual khomer atau miras, itu kan miras itu najis, maka tidak sah jual belinya. Nah, seperti itu. Yang kedua, ayyakuna nafi'an. Syarat sesuatu yang diperjualbelikan itu harus ada manfaatnya, baik secara nyata atau secara syariat, hisian atau syara'an. Secara nyata itu seperti mana? Misalnya saya menjual beras 1 liter, nah itu ada manfaatnya secara hisi, secara nyata. Coba kalau jual beras 1 biji doang, nah itu nggak ada manfaatnya, nggak sah diperjualbelikan. Atau menjual rumput segede gini nih, rumput kering segede gini, nah itu nggak ada manfaatnya secara nyata, itu tidak sah diperjualbelikan. Selanjutnya ada manfaat secara syariat agama. Contohnya, tidak sah kita memperjualbelikan alatul lahwi atau alat malahi seperti seruling untuk dijadikan sebuah yang melupakan kepada Allah dengan lagu-lagunya. Itu tidak ada manfaatnya secara syariat. Ini tidak sah diperjualbelikannya. Selanjutnya, yang ketiga
syarat daripada benda yang diperjualbelikan itu adalah maqduron ala tasallumih, yaitu dia mampu untuk dipasrahkan kepada si pembeli. Emang ada yang tidak mampu dipasrahkan? Ada. Umpama contohnya, saya menjual motor saya kepada Anda dengan harga 10 juta yang mana motornya sedang digasap, dipakai tanpa izin oleh seseorang yang enggak saya kenal. Nah, berarti susah dipasrahkannya, itu tidak sah jual belinya. Yang keempat, syarat benda yang diperjualbelikan itu adalah ayyakuna mamlukan lil ba'i, yaitu dimiliki oleh si penjual. Nah, dia misalnya saya menjual beras, ya memang berasnya ini beras milik saya, atau wilayatun alal mabi, atau si penjual ini memiliki kekuasaan atas benda yang akan dijualnya. Contoh, ada orang yang menitipkan kepada kita, mewakilkan kepada kita, tolong dong nanti jualkan motor saya. Nah, itu berarti walaupun bukan milik dia, tetapi dia sudah dikuasakan untuk menjual benda atau motor tersebut, maka itu sah. Jadi memiliki wilayatun, memiliki kekuasaan terhadap benda yang akan dijualnya. Yang kelima, syarat dalam jual beli ini, benda yang diperjualbelikannya itu ayyakuna ma'luman jinsan wa qadran wa sifatan. Ada bendanya itu maklum itu diketahui baik secara jenisnya, ukurannya, sifatnya. Jadi tidak sah menjual sesuatu benda yang masih majhul. Majhul itu tidak diketahui. Contohnya begini, si pembeli tiba-tiba kita tawarkan, kamu beli dong motor saya 10 juta. Iya dah sini. Padahal si pembeli belum ngelihat bentuk motornya gimana, merek apa, kondisinya gimana. Itu tidak sah. Kenapa? Karena sesuatu bagi si pembelinya itu belum maklum, belum diketahui dengan jelas, alias majhul. Nah, selanjutnya itu syarat yang kelima tadi. Jadi ingat, ada syarat benda atau harta yang diperjualbelikan ada 5. Selanjutnya ada lagi yang terakhir adalah syarat sigot atau ijab qabulnya. Nah, dalam ijab disyaratkan itu boleh dengan menggunakan kata yang sharih. Kata yang sharih itu yang jelas, ada kata jual atau belinya. Contoh, saya jual motor saya kepada Anda dengan harga 10 juta kontan. Nah, itu namanya sigot atau ijab yang sharih, yang jelas. Saya menjual, saya jual. Ada juga sigot kinayah, seperti saya jadikan motor saya kepada Anda dengan uang 10 juta. Nah, ini namanya ijab kinayah, karena menjadikan itu sama dengan bukan menjual. Nah, tetapi kalau dia niatkan dalam hatinya bahasa kinayah, bahasa menjadikan motor saya 10 juta kepada Anda ini, diniatkan dalam hatinya untuk menjual, maka sah penjualannya, seperti itu. Kemudian ada lagi qabul. Qabul itu menerima penerimaan dari si pembeli ketika telah diijabkan, saya menjual motor saya kepada Anda dengan harga 10 juta kontan, saya terima beli motor dari Anda dengan harga 10 juta kontan. Nah, itu namanya qabul. Nah, seperti itu sekelumit tentang dasar daripada jual beli, hukum daripada jual beli. Adapun nanti jika ada masalah hukum yang sekiranya hendak ditanyakan seputar jual beli ini, insya Allah silahkan dipertanyakan. Insya Allah nanti saya buat video komentarnya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi saya, umum bagi semuanya. Kita akhiri dengan wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.